belajar sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini bersama saya Ibu Nina Gustina, kita akan membahas materi tentang suhu dan perubahannya. Nah, sahabat rumah belajar sekalian, tujuan pembelajaran pada materi tentang suhu dan perubahannya yang pertama, sahabat rumah belajar diharapkan dapat menjelaskan pengertian tentang suhu. Kemudian, sahabat rumah belajar sekalian diharapkan dapat menghitung suhu pada skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Nah, sahabat rumah belajar sekalian, adakah di antara kalian yang pernah memasak air? Seperti apa sih keadaan air yang sudah mendidih? Kemudian, apa yang kamu rasakan saat tangan kanan kamu menyentuh air yang panas dan tangan kiri kamu menyentuh air yang dingin atau air es? Nah, sahabat rumah belajar sekalian, keadaan air yang mendidih tadi, kemudian keadaan air yang kamu rasakan dengan tangan kanan dan tangan kiri kamu apabila kamu menyentuhnya, itu terjadi saat kamu merasakan yang adanya perubahan suhu. Nah, suhu itu adalah suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya dari suatu benda. Nah, kalau kita sudah bicara mengukur, berarti ada alat ukur yang kita gunakan. Nah, pada pengukuran suhu, alat ukur yang kita gunakan namanya termometer. Pada termometer terdapat 4 jenis skala, yaitu skala Celsius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Di mana pada keempat skala suhu termometer sudah memiliki ketetapan dari titik tetap atas dan titik tetap bawahnya ya sahabat rumah belajar. Titik tetap atas dia pada skala Celsius 100, Fahrenheit 212, Reaumur 80, dan Kelvin 373. Sedangkan untuk titik tetap bawah atau titik bukunya, skala Celsiusnya dia 0, skala Fahrenheit 32, skala Reaumur 0, dan skala Kelvin 273. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui berapa besar titik tetap atas atau titik didihnya dan titik tetap bawah atau titik buku air, maka kita bisa menentukan rentang skala suhunya. Nah, pada Celsius rentang skala suhunya 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Nah, dari rentang skala suhu, maka kita bagi dia 20 supaya kita dapat perbandingan skala terkecilnya. Jadi 100 bagi 25, 80 bagi 24, 180 bagi 29, dan 100 bagi 25. Jadi perbandingan rentang skala terkecilnya pada keempat skala suhu, Celsius 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui rentang skala terkecilnya, maka apabila ada dua jenis termometer yang dibandingkan, contoh misalnya skala termometer Celsius dengan termometer Reaumur, Celsiusnya diketahui berapa harga skala suhunya, maka Reaumur bisa kita tentukan dari persamaan 4/5 kali termometer Celsius. Begitu juga halnya apabila termometer Celsius diketahui, sedangkan termometer Fahrenheitnya yang ditanya, maka persamaannya bisa kita tentukan dengan 9/5 kali termometer Celsius tambah 32. Kenapa tambah 32 sahabat rumah belajar? Karena pada skala Fahrenheit titik tetap bawahnya dia tidak 0 melainkan 32. Begitu ya sahabat rumah belajar. Dan untuk perbandingan skala-skala suhu lainnya, sahabat rumah belajar bisa lihat dari tampilan yang Ibu sajikan ya pada tabel berikut. Nah, sahabat rumah belajar, pada termometer ada dua jenis cairan untuk pengisiannya, yaitu alkohol dan raksa.
pada pengisian zat cair dengan menggunakan alkohol dan raksa memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Seperti diantaranya, apabila kita menggunakan alkohol pengisiannya, alkohol harus diberi warna agar mudah dibaca, sedangkan raksa tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap. Sedangkan untuk titik bekunya lebih untung menggunakan alkohol. Kenapa? Karena titik beku alkohol dia sampai mencapai minus 114,6 derajat Celcius, sedangkan raksa titik bekunya hanya sampai minus 40 derajat Celcius. Untuk titik didihnya, titik didih pada raksa lebih tinggi dibandingkan alkohol. Sedangkan pada alkohol dia mudah kita dapat, itu suatu keuntungan ya sahabat rumah belajar, dibandingkan dengan raksa. Raksa sukar didapat karena harga raksa lebih mahal daripada zat cair alkohol ya sahabat rumah belajar. Kemudian alkohol itu bukan zat beracun, itu keuntungan kita menggunakan alkohol. Karena raksa dia merupakan zat yang beracun. Nah, sahabat rumah belajar, pada kehidupan sehari-hari kita sering mengenal ada beberapa jenis termometer. Seperti ada termometer klinis atau termometer suhu tubuh, kemudian ada yang namanya termometer bimetal, termometer Shiggs-Belani, termometer dinding atau ruangan, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya sahabat rumah belajar jenis-jenis termometer. Nah, sahabat rumah belajar, setelah mempelajari materi ini, kamu pasti sudah tahu apa-apa saja kegunaan skala suhu pada termometer dan jenis-jenis termometer dalam kehidupan kita. Baiklah sahabat rumah belajar, tetap semangat, tetap perhatikan protokol kesehatannya. Sampai jumpa.